Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Jamaah subuh rahimakumullah, hadirin dan hadirat dan para pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa dimudahkan untuk menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Salam kita aturkan kepada Rasul kita, uswah kita, tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah subuh rahimakumullah, sambil kita beriktikaf beberapa menit di masjid yang mulia ini, mari sama-sama kita mendengarkan kalam ilahi, firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullaha 'alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Jemaah saya muliakan, dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. La dan qad merupakan huruf penegasan dan penguatan. Kalau qad saja sungguh, kalau tambah lagi dengan lam berarti sungguh-sungguh, penguatan dan
penegasan yang kuat. Terkadang Allah menggunakan qad tanpa la. Terkadang Allah menggunakan dua-duanya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim contohnya. Itu contoh penggunaan laqad. Laqad kana lakum, sungguh bagi kamu, fi Rasulillah, pada Rasul Allah. Rasul Allah di sini tidak ada makna lain, tafsiran lain kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sekaligus merupakan pemuliaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi kita, lakum fi Rasulillah, dalam ini fi itu maknanya sangat luas. Bukan satu aspek, bukan pada satu sisi, tapi pada semua sisi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswah adalah suri tauladan, hasanah yang baik. Karena uswah itu ada yang uswah yang hasanah, ada uswah yang sayyi'ah, ada suri tauladan yang tidak baik. Dalam qiraat ini bisa dibaca uswah, bisa dibaca iswah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah atau iswah. Tapi untuk bacaan kita yang Hafs an Asim itu membacanya uswah. Kalau nanti tiba-tiba kita dengar ada orang baca iswah, nah itu dibolehkan dalam qiraat lain. Jemaah saya muliakan, dalam ayat ini yang laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, dalam 6 kata itu menggambarkan kepada kita tentang bagaimana kita harus meneladani Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ayat yang 6 kata ini walaupun singkat, tapi dia mencakup semua yang ingin kita teladani pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena fi Rasulillah itu mencakup semuanya. Karena fi Rasulillah itu mengajarkan kepada kita mengambil tauladan dari semua sisi kehidupan, kepribadian, perkataan, perbuatan, lahir dan batin daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi lain tidak dibuat seperti ini bentuk ayatnya. Nabi lain misalnya setelah menjelaskan tentang kisah para nabi dalam surah An-Nisa,
dalam satu halaman yang agak panjang. Kemudian Allah menyebutkan apa? Ulaikal ladzina hadallahu fabihudahu muqtadi. Merekalah, setelah menjelaskan para nabi, merekalah orang-orang yang Allah berikan hidayah. Maka dengan hidayah mereka itulah kamu ikut. Hidayah, kamu ikut. Ada ayat yang sama dengan ayat Al-Ahzab tentang Rasulullah ini di surat Al-Mumtahanah tentang Nabi Ibrahim. Qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu, dan seterusnya, illa qaula Ibrahim, kecuali ucapan Ibrahim. Artinya pada kepribadian dan sisi kehidupan Nabi Ibrahim itu ada uswah hasanah, kecuali satu saja. Rasulullah tidak ada kecuali-kecuali. Kenapa Ibrahim kecuali? Karena illa qaula Ibrahim li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka min Allah min syai'. Karena Ibrahim minta ampun dia kepada Allah untuk ayahnya yang musyrik. Makanya turun ayat, maka lanin nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Enggak layak bagi seorang mukmin, enggak layak bagi seorang nabi dan bagi orang-orang mukmin untuk minta ampun kepada Allah untuk orang tuanya walaupun dia adalah keluarganya. Itu saja. Sedangkan Rasulullah Muhammad SAW tidak ada kecuali-kecuali. Untuk para nabi selain Nabi Muhammad itu ikuti hidayah yang telah mereka dapatkan. Tapi untuk Rasulullah, fi Rasulillah, sungguh telah ada bagi kamu dalam pribadi Rasulullah. Jadi maksudnya, kalau kita ingin meneladani Rasulullah, itu tidak ada kecuali. Tidak ada yang tidak bisa kita jadikan tauladan. Semuanya bisa. Baik beliau dalam kepribadian, beliau dalam keluarga, beliau dalam masyarakat, Rasulullah dalam memimpin perang, Rasulullah dalam dia sebagai panglima perang, Rasulullah sebagai seorang suami, seorang bapak, seorang cucu, seorang kakek bagi cucunya, beliau sebagai negosiator, politikus, semuanya ada pada diri Rasulullah Muhammad SAW. Jemaah saya muliakan, ayat ini berada di surat Al-Ahzab. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di tengah. Tapi ayat ini berhubungan dengan ayat-ayat sebelumnya yang kita jadikan sebagai uswah hasanah. Contoh misalnya dalam kepribadian ruhiyah, ibadah dan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala di awal ayat mengajak kita untuk mencontoh Rasul dalam hal ibadah dan takwa. Ya ayuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin innallaha kana aliman hakima wattabi' ma yuha ilaika wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Itu ayat-ayat di awal Al-Ahzab yang mengajak kita untuk
meneladani Rasulullah. Nabi saja yang sudah dapat wahyu dan risalah diperintahkan, ya ayuhan nabiyyu taqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wahai Nabi, yaitu Rasulullah, bertakwalah kepada Allah. Wala tuti'il kafirin wal munafiqin, jangan kamu ikuti orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Wattabi' ma yuha ilaika min rabbik, ikuti apa yang aku perintahkan kepadamu berupa wahyu. Wa kafa billahi wakila, cukuplah Allah jadi pelindungmu. Berarti di sini ayat ini bekalnya apa? Bekal takwa, mengikuti wahyu, bertawakal. Itu ada pada Rasulullah SAW. Jemaah saya muliakan, surat ini juga bicara tentang masalah anak angkat. Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah fa illam ta'lamu aba'akum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum, dan seterusnya. Panggillah mereka dengan ayah mereka. Dulunya Nabi Muhammad itu menyebutkan Zaid bin Muhammad. Turun ayat, ya harus dipanggil dengan nama orang tuanya. Walaupun itu anak asuh, tapi tidak boleh menggunakan nama sendiri. Panggil dengan nama orang tuanya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Rasulullah dan untuk kita semua tentang anak kandung dan anak angkat. Jadi disesuaikan dengan porsinya dan kedudukannya. Bagaimana Rasulullah SAW di sini, walaupun dia mendidik anak asuhnya, anak angkatnya, tapi dia juga harus memanggilnya dengan panggilan yang sebenarnya, bukan dengan nama Muhammad bin Muhammad. Sampai di sini Allah nyuruh kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Mungkin boleh jadi ada di antara kita yang kita angkat anak asuh, angkat, itu kita jadikan nama kita Ahmad bin Salman misalnya. Padahal itu Ahmad itu bukan anak kita. Artinya kalau sampai pada urusan anak asuh, anak angkat saja kita disuruh beruswah kepadanya, apalagi yang lain. Jemaah saya muliakan, kemudian ayat berikutnya mengajak kita untuk beruswah dalam urusan memegang dengan kuat tali Allah. Wa idh akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka, dan ingatlah ketika kami ambil perjanjian dengan para nabi dan juga darimu wahai Muhammad. Nabi Muhammad saja masih diminta untuk memegang kuat perjanjian dalam urusan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya dalam menjalankan kalam ilahi. Jadi kalau kita ingin melihat bagaimana kekuatan berpegang teguh dalam melaksanakan kalam-kalam ilahi, lihat Rasulullah SAW. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Ya. Istiqomahlah kamu pada apa-apa yang diperintahkan. Wa man taba ma'aka, dan bersama orang-orang yang bersamamu,
Jangan kamu melampaui batas. Jemaah saya muliakan, juga ada pelajaran dalam perang. Ini ayat ini sebenarnya, ini bicara dalam suasana perang Ahzab. Perang Ahzab, perang melawan sekutu kaum muslimin dalam melawan sekutu. Turun ayat ini, sungguh telah datang pada diri Rasulullah uswatun hasanah. Bukan dalam kondisi kehidupan biasa, ini dalam kondisi perang melawan sekutu. Berkumpul antara Yahudi, kafir musyrik, kafir Quraisy dan munafik Madinah. Ditambah dengan Nasrani Najran. Berkumpul untuk menghancurkan kota Madinah. Bagaimana Rasulullah SAW mengelola sahabatnya yang Madinah untuk menghadapi mereka. Ayat ini mengajarkan kepada kita semua bahwa kita menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan senang, dalam keadaan susah maupun dalam keadaan tidak susah, dalam setiap kondisi dan situasi. Bukan dalam keadaan enak saja, tapi dalam keadaan kondisi tidak enak pun kita harus mengikuti Rasulullah. Ini ayat perang, bukan kehidupan normal, bukan kehidupan yang dalam kondisi sejahtera dan makmur. Dalam kondisi dia akan dikepung, dihancurkan, diserang dari semua sisi. Turun ayat ini, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jemaah saya muliakan, jadi kalau kita ingin meneladani Nabi, paling tidak kalau kita mau ngambil poin-poin pentingnya, itu pada 3 hal. Yang pertama adalah kita meneladani Nabi dari sisi kepribadian, sifat, karakter. Dan itu kalau kita ingin dalami, adanya di kitab-kitab sirah. Kitab sirah itu adalah kitab yang bicara tentang kehidupan Nabi dari mulai dia lahir sampai meninggal. Bahkan kondisi sosial yang ada waktu itu sebelum Nabi dilahirkan. Dan itu sangat detail. Jadi kalau kita ingin meneladani Rasulullah SAW dari mulai A sampai Z, dari mulai beliau dilahirkan sampai beliau wafat, itu di kitab-kitab sirah. Bukunya sangat banyak. Dan masing-masing pengarang sesuai dengan cara penyajiannya. Dan itu mencakup semua. Semua, pribadinya, keluarganya, anaknya, cucunya, kehidupannya di Mekah, Madinah, itu ada semua itu. Itu satu. Kalau kita ingin
meneladani Nabi Muhammad secara kepribadian. Dan bisa kita download buku-buku itu. Nggak mesti harus beli di toko buku, di PDF banyak. Yang kedua, karena beliau SAW bukan hanya seorang pribadi manusia biasa, tapi dia juga sebagai Rasul, dan dia SAW menyampaikan wahyu ilahi dan menyampaikan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Maka itu kita perlu memahami hukum-hukum dan Al-Quran. Al-Quran dan hukum. Al-Quran karena kitab ini turunkan kepadanya mulai dari wahyu pertama sampai wahyu terakhir, baik di Mekah maupun di Madinah. Maka kita harus tahu, setelah kita tahu kepribadiannya dan suri tauladannya, kita harus tahu bekal ataupun wahyu yang beliau sampaikan kepada kita itu apa. Al-Quran. Al-Quran itu kan banyak. Kita harus memahami Al-Quran. Karena dia Rasulullah SAW yang memutuskan apa yang Allah perintahkan dan apa yang larang. Maka kita perlu tahu, faham tentang hukum. Fiqhul ahkam. Memahami tentang hukum-hukum. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan ayat mengatur semua kehidupan manusia dari mulai tidur sampai tidur, dari mulai bangun sampai tidur lagi, yang mencakup semua hukum. Artinya semua hukum yang terkait dengan kita, terjemahan hidupnya ada pada Rasulullah. Jadi meneladani Rasulullah dari aspek Al-Quran dan dari aspek hukum. Karena seperti kita sholat lah, ini kan hukum sholat. Kita dapatnya kan dari Rasulullah. Ayat kan cuma bilang waqimus sholah, dirikan dalam sholat. Tapi praktek dari mulai takbir sampai salam, kita tahunya dari Rasulullah SAW. Ayat nggak ada menjelaskan detail. Yang terakhir dia saya muliakan. Jadi meneladani Rasulullah dalam sirah nabawiyah, meneladani Rasulullah dalam Al-Quran, meneladani Rasulullah dalam aspek hukum. Yang terakhir adalah meneladani Rasulullah dalam aspek dakwah. Kenapa dakwah? Karena beliau SAW mulai dari 1, 2 dan seterusnya. Periode Mekah 13 tahun, periode Madinah. Dari 1 menjadi 2, menjadi 3. Itu gimana caranya? Sampai sekarang udah bermiliar-miliar manusia yang mengikutinya. Banyak. Gimana cara dakwahnya? Bagaimana cara mengelola, menyampaikan wahyu Allah di fase Mekah dan di fase Madinah? Bagaimana mengemas risalah dakwah kepada orang-orang kafir Quraisy, kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang Nasrani, kepada orang-orang yang munafik, kepada orang-orang, semuanya itu kan dikemas dengan dakwah yang hikmah. Dan lagi-lagi buku tentang fikih dakwah ini sangat banyak. Jadi ketika kita ingin meneladani Rasul dalam aspek dakwah, maka kita memahami bagaimana
Beliau sallallahu alaihi wasallam menjalani dakwahnya dari sembunyi-sembunyi hingga terang-terangan. Dari fase Mekah menuju fase Madinah. Jadi fi Rasulillah itu, laqad kana lakum fi Rasulillah itu mencakup aspek kepribadian dalam kitab-kitab sirah nabawiyah, mencakup Al-Qur'anul Karim, kitab yang dibawa oleh beliau SAW. Yang ketiga adalah mencakup hukum yang mengatur kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah mencakup aspek dakwah. Kalau kita kaji ini dalam 4 dimensi, kita akan merasakan bagaimana uswatun hasanah itu luar biasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa yadhkarallaha katsira. Bagi orang yang mau beriman kepada Allah dan hari akhir dan mau mendapatkan banyak pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan tambahan-tambahan ataupun hidayah, taufik, sehingga kita bisa menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.